Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Latfi Fursila dengan NIM S1G124002. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai analisis pengaruh fitur numerik terhadap klasifikasi genre video game menggunakan machine learning. Di penelitian ini, saya menggunakan dataset yang berisi informasi game dari platform Steam, yaitu platform distribusi digital game terbesar di dunia yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Dataset awalnya mencakup lebih dari 27.000 game yang terdaftar di Steam dari tahun 1998 hingga 2019. Setiap game memiliki 18 kolom informasi mulai dari nama game, tanggal rilis, developer, publisher, genre, hingga metrik lainnya seperti rating, achievement, waktu bermain, dan harga. Untuk penelitian, dataset kemudian difilter. Saya fokus di 2133 game yang sudah termasuk dalam 4 genre utamanya, yaitu action, adventure, strategi, dan RPG. Selanjutnya di sini kita lihat fitur yang digunakan, yaitu fiturnya terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama ada fitur numerik dari hasil rekayasa sebanyak 23 fitur seperti research age, achievement, rating, playtime, price, dan lainnya. Kedua yaitu ada fitur kategori binar sebanyak lebih dari 15, misalnya Steam Cloud atau Steam Achievement. Ketiga ada fitur teks binar sebanyak lebih dari 20, seperti multiplayer, COP, open world, dan CSV. Nah, target klasifikasinya yaitu genre game ke dalam 4 kelas yang sudah disebutkan tadi. Tujuan dari pembangunan model ini ada 4. Yang pertama yaitu menganalisis fitur numerik kategori dan teks terhadap klasifikasi genre. Yang kedua, membangun model machine learning untuk klasifikasi 4 genre. Ketiga, membandingkan performa algoritma boosting yaitu gradient boosting, XGBoost, dan LikeGBM. Keempat, mengidentifikasi fitur apa saja yang berpengaruh dalam membedakan genre. Nah, dalam prosesnya, kami menghadapi beberapa masalah yang perlu diatasi. Masalah pertamanya yaitu data tidak seimbang. Action memiliki 843 sampel, sementara RPG hanya 270. Ini membuat model bias ke kelas mayoritas. Solusinya, kami menerapkan teknik smooth dengan Kinect Burst sama dengan 2, sehingga semua kelas menjadi seimbang. Masalah keduanya adalah kebocoran data pada teks. Beberapa teks seperti action atau RPG mengandung informasi target secara langsung, yang menyebabkan akurasi semu mencapai 98%. Kami mengatasi ini dengan memfilter teks yang mengandung nama genre. Masalah ketiganya yaitu ada overfitting karena banyaknya fitur dan data sintesis dari smooth. Kami atasi dengan grid search 5-fold, regulasi, dan parameter subsample. Terakhir yaitu perbedaan skala fitur yang jauh, misalnya price yang bernilai 0 sampai 100 versus rating yang bisa mencapai ratusan ribu. Kami atasi dengan standar scaler. Nah, rangkuman metodologinya yaitu kita menggunakan 4 genre sebagai target. Fiturnya adalah gabungan numerik, kategoris, dan tag yang mudah difilter. Data diseimbangkan dengan smooth menjadi 3.372 sampel, 3 algoritma boosting dibandingkan dan evaluasi dilakukan dengan metrik akurasi, presisi recall F1, dan confusion matrix dengan tenfold coarse validation. Data dibagi menjadi 3 skenario rasio dengan stratifikasi untuk menjaga proporsi kelas. Selanjutnya mari kita lihat dampak smooth. Sebelum smooth, terlihat jelas ketidakseimbangan di mana action mendominasi. Setelah smooth diterapkan, semua genre memiliki jumlah yang sama, yaitu 843 sampel. Data sintetis yang ditambahkan hanya untuk kelas minoritas. Dengan data seimbang ini, model bisa belajar mengenali pola semua genre secara adil. Selanjutnya ada heatmap korelasi. Di sini kita bisa lihat tingkat hubungan antar variabel, di mana warna merah menunjukkan korelasi positif, biru menunjukkan korelasi negatif terhadap target genre, fitur seperti positif PCT, rating quality, dan engagement score memiliki korelasi terkuat. Ini artinya fitur tersebut sangat berpengaruh dalam membedakan genre. Fitur kategori seperti Steam Code juga berkontribusi signifikan, sementara Research Age dan Is Budget pengaruhnya rendah. Ditemukan juga korelasi tinggi antar fitur, misalnya total rating dan log positif. Namun karena kita menggunakan model tree-based seperti XGBoost, ini masih bisa ditangani. Nah, ini adalah hasil utamanya. Setelah membandingkan, XGBoost muncul sebagai model terbaik. Kinerjanya sangat konsisten di semua skenario pembagian data dengan akurasi di atas 98%. Pada split 80-20, performanya mencapai yang terbaik, yaitu 98,52%. Presisi, recall, dan F1 score semuanya 98,52%. Nilai yang seimbang ini penting karena menandakan model tidak hanya akurat, tapi juga mampu mengklasifikasi setiap genre yang sama tanpa bias ke genre tertentu.
Pengecekan overfitting juga aman, gap antara training dan testing hanya 1,48% yang membuktikan model mampu melakukan generalisasi dengan sangat baik pada data yang belum pernah dilihat. Parameter terbaiknya yang ditemukan adalah learning gate 0,05, max depth-nya 6, dan end estimators-nya 300. Nah, kesimpulannya itu, pertama, data awal berhasil difilter dan diseimbangkan menggunakan smooth. Kedua, fitur numerik yang dikombinasikan dengan kategori dan teks terbukti sangat efektif untuk mengklasifikasikan genre. Ketiga, yang terpenting, algoritma XGBoost dengan pembagian data 80-20 menghasilkan performa terbaik dengan akurasi di 98,52% dan terbukti bebas dari overfitting. Dengan demikian, model ini digunakan untuk mengklasifikasikan genre video game secara otomatis berdasarkan karakteristik numerik kategoris dan tag yang dimiliki. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.